Oke, di sini saya Bima Sanjaya akan menjelaskan mengenai salah satu fotografer nasional yaitu Nicolin Patricia Malina. Eh, Nicolin Patricia Malina yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Desember tahun 1984 adalah seorang fashion dan travel photographer. Namanya dikenal di dunia fotografi, khususnya fotografi fashion di Indonesia. Dia hadir menjadi juri foto di ajang Indonesia Next Top Model 2021 di acara Net TV mengawali karirnya di Belanda. Kini Nicolin dikenal sebagai fotografer fashion di tanah air selama 12 tahun. Perempuan yang bernama lengkap Nicolin Patricia Malina ini adalah anak perempuan dari pasangan Jack Bernard dan Francisca Laniwati. Nicolin menuturkan ibunya adalah seorang desainer dan makeup artist yang memiliki banyak majalah fashion di rumah. Ketika masih kecil, Nicolin sangat menikmati melihat foto-foto di majalah tersebut. Layaknya anak kecil pada umumnya yang menyukai cerita dongeng yang merasakan hal yang sama asiknya melihat foto-foto di majalah fashion. Foto-foto tersebut seperti bercerita. Sejak kecil, Nicolin mengaku sangat menikmati cerita-cerita melalui foto-foto. Kegemaran Nicolin terhadap foto-foto fashion membuat ibunya berkesimpulan bahwa Nicolin ingin menjadi desainer fashion. Ibunya pernah mendaftarkan di sebuah tempat kursus fashion designer karena mengira Nicolin menyukai profesi tersebut. Pada akhirnya, saya menyadari meskipun menyukai dunia fashion designer, saya tidak benar-benar menyintainya. Saya justru lebih tertarik di dunia fotografi, ungkap Nicolin. Nicolin pun urung menekuni keterampilan fashion designer dan berhenti menjalani saat lulus SMA. Lewat kerja keras, pada tahun 2002, Nicolin pergi ke Belanda menekuni studi fine art di Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Belanda. Tidak hanya belajar melukis dan menggambar, dia juga menjalani beberapa pekerjaan di sana. Sambil mengisi waktu, Nicolin menjadi penata rias, lepas untuk para model, bahkan menjadi model. Dari situ, ketertarikannya pada kamera tumbuh. Selama menjadi model, saya kenal banyak fotografer. Saya lihat pekerjaan mereka sangat menarik. Saat sedang istirahat di lokasi pemotretan, saya mengajak mereka mengobrol soal fotografi, tutur Nicolin. 2 tahun kemudian, Nicolin membeli kamera sendiri untuk mendalami dunia fotografi secara mendalam. Di sela-sela kesibukan, dia memotret kehidupan jalanan di Belanda dan beberapa model agensi. Dia juga berusaha masuk ke lingkungan fotografi fashion dan mengirimkan kumpulan foto-fotonya ke berbagai majalah fashion di Belanda. Puluhan fotonya telah dikirim, tetapi tidak ada yang merespon. Sampai suatu hari, pada tahun 2006, majalah Elle Belanda menghubungi saya. Mereka mengajak saya bekerja sama, ujar Nicolin. Seiring berjalannya waktu, nama Nicolin dikenal di Eropa, khususnya Amsterdam, Paris, Edinburgh, setelah menjuarai Iconic Society Excellent Photography Award tahun 2007. Tahun 2008, Nicolin memutuskan kembali ke Indonesia. Dia membutuhkan waktu sekitar setahun untuk bisa beradaptasi dengan cara kerja dan selera pasar di Indonesia. Menurutnya, dalam segi fashion, Indonesia memiliki lebih banyak unsur yang bisa dieksplorasi, sedangkan di Eropa, segala sesuatunya lebih sederhana. Orang Eropa lebih suka menekankan feel dan mood dibanding orang Indonesia yang lebih senang menekankan produk dan lighting, ujar Nicolin. Kesuksesan yang diraih Nicolin berhasil membuktikan bahwa perempuan yang juga bisa bersinar di lingkup pekerjaan didominasi kaum laki-laki tersebut. Salah satu karya masterpiece yang dibuat oleh Nicolin Patricia Malina melalui akun Instagram pribadinya, yaitu @npmalina. Nicolin mengungkapkan kebanggaan atas kesempatan tersebut. Ia menulis starting tahun 2025, strong be white string directing @Expo Official New Jersey Campaign. Dalam proyek ini, Nicolin bekerjasama dengan Expo di sebuah akun yang terkait dengan Timnas Indonesia. Meskipun data lengkap mengenai proyek ini belum dipublikasikan secara luas, tapi keterlibatan Nicolin menunjukkan kolaborasi antara dunia fotografi, model, dan olahraga Indonesia. Dalam proyek ini, Nicolin bekerjasama dengan pemain timnas seperti Rafael Strijk, Ivan Jenner, dan Tom Haye.
Hasil karya tersebut dipublikasikan melalui akun Instagramnya. Selain itu, Nicolin juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada individu-individu seperti Mbah Rian Lirongan, Eunike Santosa, dan Giselle Eif pada partisipasi mereka dalam proyek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proyek tersebut melibatkan kolaborasi dengan berbagai profesional di industri kreatif. Melalui proyek-proyek seperti ini, Nicolin Patricia Malina terus menunjukkan dedikasinya dalam mengabadikan momen-momen penting dalam dunia olahraga Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tim nasional Indonesia. Dalam foto tersebut terlihat desain jersey yang menggabungkan elemen tradisional dengan sentuhan modern. Motif batik yang khas Indonesia dipadukan dengan garis-garis tegas dan palet warna merah putih yang identik dengan bendera nasional. Desain ini berhasil mencuri perhatian banyak netizen yang memuji kreativitas dan inovasi dalam memadukan budaya lokal dengan estetika kontemporer. Salah satu netizen dengan akun @rizky_pratama menuliskan, desainnya keren banget, bangga melihat budaya Indonesia diangkat dalam jersey timnas. Semoga makin semangat para pemain di lapangan. Komentar ini mendapat banyak dukungan dari pengguna lain yang setuju bahwa sentuhan budaya dalam desain jersey dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap identitas bangsa. Unggahan foto jersey tersebut berhasil kolaborasi antara Nicolin Patricia Malina dan Timnas Indonesia berhasil menciptakan diskusi yang konstruktif di kalangan netizen. Beragam komentar yang muncul mencerminkan antusiasme, kebanggaan, serta harapan masyarakat terhadap perkembangan desain dan kualitas merchandise resmi Indonesia. Dengan adanya interaksi positif semacam ini, diharapkan kolaborasi antara dunia seni dan olahraga di Indonesia dapat terus berkembang dan menghasilkan karya-karya yang membanggakan. Kehadiran Nicolin di media sosial cukup signifikan. Melalui akun Instagram utamanya @npmalina, ia berbagi karya-karyanya serta momen-momen di balik layar dari berbagai proyek yang ia kerjakan. Selain itu, ia juga mengelola akun @Nicolin Patricia Malina yang berfungsi sebagai arsip digital dan portofolionya. Melalui dedikasi dalam dunia fotografi dan berbagai inisiatif kreatif lainnya, Nicolin Patricia Malina telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang berpengaruh dalam industri kreatif Indonesia dan internasional. Karyanya tidak hanya mencerminkan keindahan visual, tapi juga menyampaikan pesan-pesan mendalam yang menginspirasi banyak orang. Ya. Baik, saya Gandani akan melanjutkan tokoh selanjutnya, yaitu Carsten Peter. Carsten Peter adalah seorang fotografer, pembuat film, dan penjelajah alam terkenal yang dikenal karena karyanya di lingkungan ekstrim. Ia lahir di Jerman dan sejak muda memiliki ketertarikan besar terhadap alam serta fenomena geologi yang menakjubkan. Dengan latar belakang dalam biologi, ia menggabungkan ilmu pengetahuan dengan seni visual untuk mendokumentasikan beberapa tempat paling berbahaya dan spektakuler di dunia. Sebagai kontributor tetap untuk Nat Geo, Carsten Peter telah menjelajahi berbagai lokasi ekstrim seperti gunung berapi aktif, gua-gua raksasa, hingga badai super. Ia dikenal karena keberaniannya dalam mendekati kawah gunung berapi yang sedang meletus, menyelam jauh ke dalam gua bawah tanah, dan mengejar badai tornado demi menangkap gambar-gambar luar biasa. Karena dedikasinya dalam mendokumentasikan alam liar, Carsten Peter telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk World Press Photo Award dan Emmy Award untuk dokumentasi videonya tentang badai super. Karyanya yang dipublikasikan dalam Nat Geo telah memberikan wawasan baru tentang kekuatan dan keindahan alam yang seringkali sulit dijangkau oleh manusia. Masuk ke perjalanan karir, keahliannya dalam fotografi membawanya menjadi kontributor tetap untuk Nat Geo, di mana ia terkenal karena kemampuannya mendokumentasikan fenomena seperti letusan gunung berapi, sistem gua raksasa, dan badai super. Salah satu pencapaian terkenalnya adalah eksplorasi Son Doong di Vietnam, gua terbesar di dunia. Sebagai fotografer ekstrim, Carsten Peter telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk WPP untuk karyanya dalam mendokumentasikan alam, serta penghargaan Emmy atas dokumentasi video tentang badai. Beberapa proyek terkenal termasuk ekspedisi di gunung berapi Nyiragongo di Kongo, di mana ia mendekati kawah lava mendidih untuk mendapatkan gambar dramatis.
Selain itu, ia juga menjelajahi sistem gua di Meksiko dan Vietnam serta mendokumentasikan badai super di Amerika Serikat dengan mendekati tornado besar. Masuk ke karya penting, Carsten Peter telah menghasilkan berbagai karya luar biasa yang mendokumentasikan fenomena alam ekstrim di seluruh dunia. Karyanya ini dipublikasikan dalam Nat Geo dan memberikan wawasan mendalam tentang dunia bawah tanah yang sebelumnya belum banyak terungkap. Selain itu, Carsten Peter juga dikenal karena karyanya dalam mendokumentasikan aktivitas vulkanik. Salah satu pencapaiannya yang paling bagus itu ada di Gunung Berapi Niranggogo di Gomo untuk memotret lava mendidih dari jarak sangat dekat. Foto-fotonya itu tidak hanya menunjukkan keindahan alam yang mengagumkan, tetapi juga memberikan pemahaman ilmiah yang lebih dalam tentang aktivitas vulkanik. Karya ini mendapatkan banyak pengakuan internasional dan membuktikan dedikasinya dalam menghadirkan gambar-gambar yang menakjubkan dari lingkungan berbahaya. Dengan keberaniannya dan ketekunannya, Carsten terus menghasilkan karya-karya luar biasa, mengungkap keindahan dan kekuatan alam di tempat-tempat yang jarang terjamah manusia. Fotografi dan film dokumenternya telah menginspirasi banyak orang untuk lebih memahami serta menghargai fenomena alam yang menakjubkan. Masuk ke tinjauan dan nilai penting karya. Karya foto eksplorasi Sondong telah didokumentasikan oleh Carsten Peter yang merupakan salah satu pencapaian luar biasa dalam dunia fotografi eksplorasi. Sondong yang terletak di Vietnam adalah gua terbesar di dunia dengan ruang-ruang luas yang dapat menampung gedung pencakar langit, formasi stalaktit raksasa, dan ekosistem unik yang belum banyak terekspos sebelumnya. Carsten menggunakan teknik fotografi ekstrim untuk menangkap skala luar biasa dari Sondong. Dengan pencahayaan dramatis dan komposisi yang cermat, ia berhasil menyoroti elemen-elemen unik dalam gua, seperti lubang-lubang besar yang memungkinkan sinar matahari masuk, menciptakan pemandangan yang hampir magis. Selain itu, foto-fotonya menampilkan detail geologis yang menakjubkan, seperti stalaktit panjang puluhan meter dan sungai bawah tanah yang mengalir di dalam gua. Melalui gambar-gambarnya, ia hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga memberikan wawasan ilmiah mengenai proses geologi yang membentuk gua selama jutaan tahun. Masuk ke nilai penting karyanya. Karya fotografi Sondong oleh Carsten Peter memiliki nilai penting dalam berbagai aspek, baik dalam bidang eksplorasi, ilmu pengetahuan, maupun seni visual. Pertama, karya ini membantu memperkenalkan Sondong ke dunia internasional, menarik perhatian para ilmuwan, penjelajah, dan wisatawan untuk lebih memahami serta melestarikan keajaiban alam ini. Kedua, dokumentasi yang dihasilkan berkontribusi pada penilaian geologi dan biologi, mengungkap kehidupan unik yang berkembang dalam kondisi gua yang lembab dan gelap. Ketiga, dan yang terakhir, yaitu dari segi seni. Foto-fotonya membuktikan bahwa fotografi eksplorasi bukan hanya tentang mendokumentasikan tempat, tetapi juga tentang menangkap atmosfer, skala, dan keindahan yang luar biasa dari alam. Baik, saya Ian Setiawadi akan melanjutkan tokoh selanjutnya, yaitu Ulet Ivanasti. Ulet Ivanasti adalah seorang pewarta foto dan fotografer dokumenter lepas asal Indonesia, lahir di Papua, dan kini menetap di Yogyakarta. Ulet dikenal dengan karyanya yang berfokus pada isu-isu sosial, lingkungan, budaya. Dengan pendekatan jurnalistik yang kuat, ia menggunakan fotografi sebagai alat untuk menyampaikan cerita-cerita yaitu yang seringkali terabaikan oleh media arus utama. Pada 2008, Ulet bergabung dengan agensi foto bernama Getty Image sebagai kontributor tetap. Karyanya telah dipublikasikan di berbagai media ternama di dunia yaitu seperti The New York Times, Life, dan Time. Keahliannya dalam menangkap momen-momen penting membuatnya diakui di tingkat global sebagai salah satu fotografer dokumenter terbaik asal Indonesia.
Prestasinya yang semakin diakui karena ia masuk dalam daftar kandidat Photographer of the Year versi Guardian pada tahun 2014 dan 2015. Penghargaan ini menunjukkan bahwa karya-karyanya tidak hanya berdampak secara visual tetapi juga memiliki makna mendalam yang mampu menggerakkan kesadaran publik. Selain mendokumentasikan kehidupan sosial, Ulet juga aktif dalam kampanye isu-isu. Ia juga terlibat dalam Iklimku sebagai sebuah gerakan yang menggunakan karya visual untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membuat kebijakan terkait dengan dampak perubahan iklim. Melalui fotografi, ia menunjukkan bagaimana perubahan iklim berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap bencana alam. Dalam perjalanan karirnya, Lutfi Nasti terus menghadapi tantangan besar termasuk kondisi kerja yang ekstrim dan medan yang sulit dijangkau. Namun ia percaya bahwa fotografi bukan sekedar menangkap gambar, tetapi juga membawa pesan yang kuat yang dapat memicu perubahan. Dengan dedikasi dan semangatnya, Ulet telah memberikan kontribusi besar dalam dunia fotografi dokumenter. Melalui lensa kameranya, ia mengajak masyarakat untuk melihat realitas dari perspektif yang lebih dekat, lebih jujur, dan mendalam. Salah satu karya terkenalnya adalah dokumentasi tentang orangutan di pusat rehabilitasi. Melalui foto-fotonya, Ulet berhasil menangkap perjuangan penyelamatan orangutan yang habitatnya semakin terancam akibat deforestasi dan perburuan liar. Dalam proyek ini, Ulet mengabadikan momen-momen sosial seperti anak orangutan yang kehilangan induknya, proses rehabilitasi di pusat perlindungan, hingga pelepasan ke alam liar. Foto-foto ini tidak hanya memperlihatkan keindahan primata langka ini, tetapi juga menyampaikan pesan yang kuat tentang konservasi dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Ulet juga memiliki karya tentang orangutan ini telah dipublikasikan di banyak media internasional termasuk National Geographic, The Guardian, dan Getty Images. Gambar-gambarnya menggambarkan dampak nyata deforestasi akibat industri kelapa sawit, perburuan liar yang mengancam keberadaan spesies ini. Dengan pendekatan fotografi yang jujur dan mendalam, ia berhasil memperhatikan kepada dunia bahwa krisis yang dihadapi orangutan ini sangat serius. Salah satu foto yang paling berkesan dalam proyek ini adalah potret seekor anak orangutan yang berpegangan tangan kepada petugas konservasi seolah-olah meminta perlindungan. Foto ini menggambarkan betapa rentannya spesies ini terhadap deforestasi. Ulet ingin menunjukkan bahwa manusia memiliki peran besar juga dalam menentukan masa depan spesies ini, yaitu orangutan. Apakah ancaman atau penyelamat, sebagai ancaman atau sebagai seorang penyelamat. Selain sekedar mendokumentasikan, Ulet juga berharap karyanya dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk melihat lebih dalam gerakan konservasi yang ada di dunia ini, terutama yang ada di Indonesia. Ia percaya bahwa fotografi memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang masyarakat akan pentingnya melindungi satwa liar. Dengan dedikasinya dalam mendokumentasikan kehidupan orangutan, Lutfi Nasti telah membuktikan kepada dunia bahwa fotografi bisa menjadi alat yang kuat untuk menyampaikan pesan terutama tentang lingkungan. Karyanya tidak hanya menjadi saksi atas tantangan yang dihadapi orangutan, tetapi juga menjadi panggilan bagi dunia untuk bertindak sebelum semuanya terlambat. Vitali lahir pada 16 Juni 1971 di Amerika Serikat. Amir Vitali merupakan seorang fotografer dan jurnalis foto terkenal asal Amerika yang bergabung dengan National Geographic. Ia dikenal sebab karyanya yang penuh empati dengan mengangkat isu-isu lingkungan, konservasi, dan kemanusiaan. Amir Vitali telah meliput berbagai cerita di berbagai belahan dunia, termasuk upaya konservasi satwa liar, perubahan iklim,
dan kehidupan masyarakat lokal. Karyanya tidak hanya menangkap keindahan alam dan menyoroti budaya, tetapi juga menyoroti tantangan dan harapan dalam upaya pelestarian lingkungan. Ami Vitali memulai karirnya sebagai editor foto untuk Associated Press pada tahun 1994. Ia kemudian pindah ke Praha Republik Ceko dan menghabiskan waktu untuk meliput perang di Kosovo, serta melakukan perjalanan ke Angola dan Intifada kedua di Gaza dan Israel. Pada tahun 2000, ia menerima hibah dari Alexia Foundation untuk mendokumentasikan sebuah desa kecil di Guinea-Bissau, Afrika Barat. Seiring berjalannya waktu, ia berpikir bahwa cerita yang paling emosional hanya tentang kekerasan dan kehancuran. Namun, lama-kelamaan ia sadar bahwa jurnalis perlu menyoroti hal-hal yang menyatukan kita sebagai manusia. Pengalamannya di zona perang membuatnya sadar bahwa cerita tentang manusia juga berkaitan dengan alam. Hampir di balik setiap konflik yang ada, terdapat kerusakan hubungan antara manusia dengan alam. Banyak pengalaman petualangan yang telah dilakukan oleh Ami Vitali di berbagai belahan dunia, sehingga menghasilkan banyak karya-karya yang sangat indah, menyentuh dan berkesan. Salah satunya yaitu karya yang berjudul Last of Its Kind, yang membahas tentang Sudan, seekor badak putih utara terakhir dari jenisnya. Ami Vitali pertama kali melihat Sudan di sebuah kebun binatang di Ceko pada tahun 2009. Dia sedang dilatih untuk dikirim ke Kenya. Pada saat itu, hanya tersisa 8 badak putih utara di seluruh dunia. Padahal, 1 abad sebelumnya, ada ratusan ribu badak putih di Afrika. Namun perburuan untuk cula mereka yang dianggap punya kekuatan penyembuhan telah menghancurkan populasi mereka. Para konservasionis memiliki rencana nekat untuk membawa 4 badak ke Kenya. Mereka berharap keempat badak tersebut akan berkembang biak di habitat aslinya. Bagi Ami Vitali, rencana itu terdengar seperti cerita dongeng. Namun, itu merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan spesies badak putih yang hampir punah tersebut. Pertemuannya dengan Sudan mengubah sebagian besar hidupnya. Kini, ia tak hanya bercerita tentang manusia, namun juga tentang alam dan bagaimana kita saling terhubung. 9 tahun setelah Sudan dikirim ke Kenya, ia mendapatkan kabar bahwa kondisi Sudan kian memburuk dan sekarat. Saat ia tiba, Sudan telah dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Penjaganya yang bernama Joseph Wachira memberinya usapan terakhir. Momen itu terasa sangat sunyi. Hanya ada suara hujan dan kesedihan yang tertahan. Foto ini memperlihatkan seorang konservasionis yang berkulit hitam yang bernama Joseph Wachira sedang berlutut dan mengelus seekor badak putih yang bernama Sudan dengan kondisi yang sudah tak bernyawa lagi di sebuah tempat konservasi yang bernama Oi Pejeta Conservancy di Kenya. Pria tersebut mengenakan pakaian berwarna hijau dengan sepatu boots hitam. Latar belakang foto terdapat batang-batang kayu yang disusun seperti pagar dengan lantai tanah sebagai tempat penangkaran badak putih yang bernama Sudan tersebut. Foto ini menggunakan komposisi rule of third serta sudut pengambilan gambar high level. Ekspresi Joseph Wachira terlihat sedih seakan mengucap selamat tinggal kepada badak yang telah ia rawat bertahun-tahun, kini dengan kondisi yang sudah tak bernyawa lagi.